Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan bahas mengenai penghargaan. Setiap perusahaan tentunya memiliki pegawai atau karyawan yang masing-masing punya karakteristik yang melekat pada pekerjaannya. Pegawai dan atau karyawan tersebut melakukan pekerjaan yang diberikan oleh perusahaan dengan semaksimal mungkin. Tentunya perusahaan ingin melihat karyawannya mempunyai produktivitas yang tinggi, maka salah satunya adalah pemberian penghargaan. Penghargaan ini kemungkinan ada segi positifnya, ada juga segi negatifnya. Nah, untuk Anda semua yang sekarang sedang belajar mengenai kepegawaian ataupun yang sudah bekerja di perusahaan dan berada di posisi bidang kepegawaian, maka perlu diketahui apa saja sih yang bisa mempengaruhi karyawan dengan pemberian penghargaan dari perusahaan. Untuk itu, mari kita lihat pemaparan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Dian Chandra Fatihah. Saya pernah bekerja di PT Perkebunan 14 Cirebon. Ketika saya bekerja, saya menjabat sebagai sekretaris kepala bagian. Ketika saya bekerja, tentu akan sangat menyenangkan sekali ketika hasil kerja kita itu mendapatkan apresiasi dari atasan kita. Itu sebagai bentuk penghargaan tentunya. Perasaan saya tentu sangat senang sekali karena apa yang kita kerjakan, tugas-tugas yang sudah kita lakukan itu mendapatkan apresiasi, mendapatkan bentuk dukungan yang luar biasa, mendapatkan support dari atasan kita. Apabila apa yang sudah kita kerjakan itu tidak mendapat apresiasi, tentunya kita akan merasa kurang semangat dalam bekerja, ada rasa tidak bergairah seperti itu. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Sumiati. Sekarang saya bekerja di Akademi Sekretaris dan Manajemen Kencana Bandung sebagai staf marketing. Selama saya bekerja, alhamdulillah saya sudah merekrut banyak mahasiswa dan alhamdulillah pimpinan memberikan saya bonus dan itu akan memotivasi saya untuk bekerja lebih giat lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sebuah lingkup perusahaan, pasti ada pegawai yang melaksanakan tugas-tugas dalam rangka produktivitasnya. Berbagai karakteristik tentunya melekat pada masing-masing pegawai, sehingga akan menyebabkan kualitas pekerjaannya juga pasti berbeda-beda. Nah, perusahaan itu akan melihat karyawannya tentunya akan diberikan bukan hanya gaji, tapi juga balas jasa yang lainnya. Salah satunya adalah penghargaan kepada pegawai. Kali ini kita akan bahas mengenai konsep dasar penghargaan pegawai. Kita lihat dari pengertian penghargaan dari para ahli, dimulai dari Mulyadi dan Setiawan, bahwa penghargaan merupakan salah satu alat pengendali penting yang digunakan oleh perusahaan untuk memotivasi personelnya agar mencapai tujuan perusahaan, tentunya bukan tujuan personal secara individu, dengan perilaku sesuai dengan yang diharapkan oleh perusahaan. Nah, pengertian yang lainnya dari Dassler misalkan bahwa penghargaan itu adalah semua bentuk penggajian atau ganjaran kepada pegawai dan timbul karena kepegawaiannya mereka. Nah, bentuk penghargaannya kata Dassler ada dua, yaitu pembayaran uang secara langsung, contoh misalkan diberikan upah, gaji, insentif maupun bonus. Dan yang kedua, pembayaran secara tidak langsung. Secara tidak langsung tentunya tidak berbentuk uang, tetapi misalkan asuransi, kemudian liburan yang diberikan kepada karyawan atas biaya perusahaan, dan dapat juga
yang bukan berupa uang, misalkan diberikan kelonggaran untuk bekerja dengan jam kerja yang luas, kemudian ditempatkan di kantor yang lebih bergengsi lagi, dan tentunya diberikan pekerjaan yang lebih menantang. Nah, kemudian dari Tohardi mengatakan bahwa penghargaan itu adalah sebagai ganjaran yang diberikan untuk memotivasi para karyawan agar produktivitasnya tinggi. Sedangkan dari Shimamura, dia mengatakan bahwa penghargaan itu merupakan insentif yang mengaitkan bayaran atas dasar untuk dapat meningkatkan produktivitas para karyawan guna mencapai keunggulan yang kompetitif. Nah, dari para pendapat tadi, baik kita buat suatu pengertian penghargaan. Penghargaan itu adalah sebuah bentuk apresiasi kepada prestasi tertentu yang diberikan baik oleh dan dari perorangan maupun suatu lembaga yang biasanya diberikan dalam bentuk material atau ucapan. Jenis-jenis penghargaan kita mulai dari Kreitner dan Kenichi. Kreitner dan Kenichi menyatakan bahwa jenis penghargaan itu ada dua, yaitu penghargaan intrinsik dan penghargaan ekstrinsik. Penghargaan intrinsik itu merupakan penghargaan yang dirasakan oleh individu pegawai secara pribadi. Artinya, penghargaan yang diberikan oleh perusahaan itu dirasakan oleh pribadinya sendiri, bukan oleh orang lain. Dia merasa bahwa apa yang sudah dia kerjakan dengan pencapaian yang maksimal tadi dihargai oleh perusahaan. Contohnya misalkan adalah bagaimana dia diberikan tambahan tanggung jawab lebih dari yang sebelumnya. Kemudian bisa juga penghargaannya adalah partisipasi dalam pengambilan keputusan dalam suatu rapat atau di dalam manajerial. Kemudian bisa juga adalah usaha-usaha lain yang dapat meningkatkan harga dirinya. Misalkan pemberian pegawai teladan dan sebagainya. Nah, yang kedua, penghargaan ekstrinsik adalah penghargaan yang didistribusikan secara langsung oleh perusahaan kepada pegawai dan berwujud. Artinya, apa yang sudah dia kerjakan itu diberi penghargaan, bisa berbentuk langsung kompensasinya, misalkan uang dan sebagainya. Tetapi di luar dari gaji karyawan. Contohnya misalkan diberikan asuransi kecelakaan, kemudian diberikan asuransi hari tua, kemudian honorarium liburan, tunjangan masa sakit. Nah, inilah yang nantinya mengakibatkan penghargaan ini dirasakan oleh karyawannya. Kemudian dari Mahsun, penghargaan itu terbagi menjadi dua, yaitu penghargaan sosial atau social reward, di mana penghargaan sosial ini berkaitan dengan pujian dan pengakuan diri yang diperoleh baik dari dalam maupun luar organisasi. Penghargaan sosial ini adalah penghargaan ekstrinsik atau extrinsic reward yang diperoleh dari lingkungannya. Contoh misalkan karena dia berhasil dalam suatu karyanya, maka diberi materi finansial atau diberikan piagam penghargaan. Yang kedua, penghargaan psikis atau psychic reward, di mana penghargaan ini berkaitan dengan harga dirinya atau self-esteem dan kepuasan diri atau self-satisfaction dan rasa bangga atas hasil yang dicapainya. Nah, penghargaan psikis ini atau psychic reward merupakan penghargaan intrinsik yang datang dari dalam diri seseorang, misalkan diberikan pujian, sanjungan, dan ucapan selamat yang nantinya akan dirasakan oleh pegawai sebagai bentuk pengakuan terhadap dirinya, sehingga muncullah kepuasan bagi dirinya sendiri. Yang nanti akibatnya adalah dia akan bergairah untuk bekerja sehingga meningkatkan produktivitasnya. Kemudian dari Jamarah, menurut Jamarah, jenis penghargaan itu yang pertama adalah pujian. Pujian itu merupakan salah satu bentuk reward yang paling mudah dilakukan. Ya, ini yang paling mudah. Kita
pun kalau misalkan ingin menghargai teman adalah dengan pujian, ya. Apalagi ini di dalam perusahaan, bagaimana seorang pimpinan atau perusahaan memberikan penghargaan terhadap karyawannya dengan pujian, itu sungguh akan membangkitkan rasa gairah dalam bekerja. Nah, apa sih pujiannya, kata-katanya itu? Misalkan mengucapkan kata bagus, baik, bagus sekali, ya. Atau misalkan pujian yang lain berupa kata-kata pujian yang bentuknya isyarat. Contohnya adalah dengan menunjukkan ibu jari atau jempolnya diacungkan, itu tandanya mengucapkan good atau keren atau wow gitu ya. Kemudian bisa juga menepuk bahu, ya. Ini kalau menepuk bahu kadang-kadang kalau pimpinan ke bawahan enggak ya. Tapi kalau misalkan seorang guru atau seorang dosen kepada mahasiswa atau siswanya dengan menepuk bahu, itu siswanya itu dan mahasiswanya itu akan merasa bangga bahwa dosen atau guru saya itu memberikan pujian kepada saya. Atau dengan tepuk tangan, ya, tepuk tangan yang sangat meriah itu sebagai ungkapan penghargaan kita kepada orang lain. Kemudian yang kedua, penghormatan. Penghormatan ini adalah reward berupa penghormatan yang diberikan kepada orang lain. Ada dua kata jamarah, yaitu penghormatan diumumkan, artinya ditampilkan di hadapan rekan kerja bahwa inilah misalkan pegawai teladan, ya, sebutkan namanya, kemudian diberikan sertifikat atau piagam penghargaan sebagai pegawai teladan. Atau misalkan penghormatan yang berbentuk pemberian kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Contoh misalkan dia ditunjuk sebagai pengawas atau supervisor, itu adalah salah satu bentuk dari penghormatan. Kemudian yang ketiga ini hadiah. Hadiah ini pasti reward yang berbentuk barang, dan ini biasanya diberikan oleh perusahaan karena karyawannya begitu memenuhi target yang diminta oleh perusahaan. Nah, hadiahnya misalkan hadiah umroh, ya, atau misalkan hadiah jalan-jalan keliling dunia, atau hadiah televisi, kulkas dan sebagainya. Ini yang nantinya akan karyawan merasa berbahagia sekali. Dan yang terakhir adalah tanda penghargaan. Reward yang berupa tanda penghargaan disebut juga dengan reward simbolis, ya. Ini simbolis ini biasanya kalau ada beberapa perusahaan yang misalkan memberikan reward yang keempat ini, penghargaan terhadap karyawan, dengan jika karyawannya itu sudah 5 tahun atau 10 tahun bekerja, maka diberi pin emas 2 gram misalkan. Atau yang sudah 25 tahun bekerja dan mengabdikan diri kepada perusahaan dengan prestasi yang bagus, kemudian diberikan tanda penghargaan lencana dengan emas 20 karat misalkan, seperti itu, ya. Kita masuk ke tujuan penghargaan. Tujuan penghargaan ini adalah meningkatkan motivasi intrinsik dari motivasi ekstrinsik. Nah, motivasi ekstrinsik ini kan motivasi yang mengarah kepada keinginan untuk mendapatkan bentuknya uang, ya. Nah, yang diharapkan adalah bagaimana dia termotivasi dari dalam dirinya sendiri, intrinsik, ya. Yaitu seseorang itu harus melakukan suatu perbuatan, maka perbuatan itu timbul dari kesadaran orang itu sendiri. Jadi tidak dipaksakan oleh perusahaan, ya, tidak dipaksakan oleh pimpinannya, tetapi dia ingin berubah, ingin melakukan suatu hal dengan tujuan mendapatkan penghargaan itu atas dirinya sendiri, bukan paksaan daripada orang lain. Nah, pemberian reward ini nantinya harapannya dari perusahaan adalah membangun suatu hubungan yang positif. Ya, ini hubungan yang positif antara siapa? Antara atasan dan bawahan. Karena reward ini adalah bagian dari rasa sayang kepada sesama, ya. Nah, ini yang ujungnya atau di akhirnya adalah ingin adanya hubungan yang positif antara atasan dengan bawahan dengan adanya penghargaan ini. Kita mulai dari Gibson.
tujuan penghargaan dari para ahli, yaitu yang pertama adalah menarik atau attract. Reward yang harus mampu menarik orang yang berkualitas untuk menjadi anggota organisasi. Ya, artinya ini adalah orang yang berkualitas. Kemudian yang kedua, mempertahankan, retain. Dengan adanya reward punya tujuan untuk mempertahankan pegawai dari keinginan organisasi atau perusahaan lain untuk mengambil karyawannya. Nah, sistem reward ini tentunya baik sekali, di mana dia mampu meminimalkan jumlah pegawai yang akan keluar dari perusahaan. Dan yang ketiga adalah memotivasi, di mana sistem reward yang baik harus mampu meningkatkan motivasi pegawai untuk mencapai prestasi yang tinggi. Nah, tujuan penghargaan ada 8. Yang pertama adalah ikatan kerjasama. Ya, ikatan kerjasama ini adalah bagaimana karyawan dan perusahaan atau karyawan dengan atasannya saling bekerja sama karena nantinya adanya pemberian penghargaan. Nah, dengan adanya penghargaan ini maka karyawan akan menyelesaikan pekerjaannya dengan baik dan perusahaan tentunya akan memberikan penghargaan sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Kemudian yang kedua adalah kepuasan kerja. Kepuasan kerja ini adalah penghargaan yang diberikan oleh perusahaan kepada pegawai yang nantinya akan membuat karyawan itu terpenuhi kebutuhannya. Contoh misalkan kebutuhannya baik dari segi fisik, kemudian bisa juga dari status sosialnya maupun dari egoistiknya, sehingga nantinya akan memperoleh kepuasan kerja. Kemudian yang ketiga adalah pengadaan efektif. Pengadaan efektif ini adalah yang berkaitan dengan adanya program penghargaan yang ditawarkan pimpinan kepada karyawannya itu yang cukup besar. Yang di sini nantinya akan terjadi bahwa karyawan yang berkualitaslah yang akan nantinya akan berlomba untuk memperoleh penghargaan tersebut, yang nantinya dijadikan kebutuhan perusahaan akan lebih mudah karena bisa membidik karyawan-karyawan mana yang cakap dalam bekerjanya. Kemudian yang keempat adalah motivasi. Nah, dengan adanya penghargaan tentunya cukup besar untuk memotivasi karyawan untuk bekerja lebih maksimal lagi. Yang kelima adalah stabilitas karyawan. Stabilitas karyawan ini adalah program penghargaan kepada pegawai yang adil dan eksternal konsistensi yang kompetitif yang akan membuat stabilitas karyawan lebih terjamin karena kesalahan-kesalahannya akan sangat kecil ya kalau ini dijadikan sebagai tujuan penghargaan. Kemudian yang keenam adalah disiplin. Disiplin di sini adalah pemberian penghargaan kepada pegawai yang cukup besar yang nantinya akan diharapkan bisa meningkatkan kedisiplinan karyawan. Ya, karena dengan adanya penghargaan tentu karyawan akan lebih berdisiplin lagi untuk bekerja. Kemudian yang ketujuh adalah pengaruh serikat buruh, di mana ini pengaruh serikat buruh itu dapat dihindarkan. Ya, jadi kalau misalkan kita tidak memberikan penghargaan, serikat buruh biasanya meminta atau memberikan pengaruh yang negatif kepada karyawan untuk hal-hal yang tidak diinginkan oleh perusahaan. Tapi kalau dengan adanya penghargaan ini maka pengaruh dari serikat buruh itu dapat dihindarkan, ya, sehingga karyawan akan berkonsentrasi kepada pekerjaannya. Kemudian yang kedelapan adalah pengaruh pemerintah. Nah, pengaruh pemerintah ini adalah dengan program penghargaan ini yang disesuaikan dengan undang-undang perburuhan yang berlaku dan tentunya akan menghindarkan perusahaan dari intervensi pemerintah. Kriteria penghargaan. Yang pertama adalah penghargaan harus diberikan pada waktu yang tepat. Artinya di sini bahwa penghargaan itu sebaiknya diberikan setelah personel atau pegawainya menghasilkan kinerja yang baik. Jadi tidak diberikan segera sehingga penghargaan akan kehilangan dampak sebagai pemotivasi. Jadi kalau misalkan didahulukan dulu penghargaan baru
kerjanya, maka nanti motivasi untuk bekerjanya jadi turun. Kemudian yang kedua adalah penghargaan harus dapat diubah. Artinya bahwa penghargaan ini ditetapkan kepada beberapa keputusan yang terkait pemberian penghargaan. Nah, biasanya sulit dirubah ya, sulit dirubah. Ketika kita melihat bahwa kinerjanya kurang baik, karena tidak bisa dirubah tetap diberikan, itu salah ya. Jadi penghargaan ini bisa dirubah jika pegawai tersebut tidak memenuhi syarat yang diminta atau perjanjian sebelumnya ya. Jadi ini kriterianya. Yang ketiga adalah dampak penghargaan harus dapat dirasakan dalam jangka waktu yang panjang. Artinya bahwa pemberian penghargaan ini ada nilai yang tidak sebentar. Jadi dia punya nilai yang sangat besar untuk penerimanya, sehingga dia bisa memberikan semangat untuk dirinya sendiri untuk bekerja lebih baik lagi gitu. Contohnya misalkan dengan diberikan penghargaan sebagai pegawai teladan selama 1 tahun, maka dalam 1 tahun itu dia akan termotivasi dan akhirnya akan ingin mendapatkan kembali pegawai teladannya tersebut di tahun mendatang, sehingga dia termotivasi untuk bekerja di 1 tahun tersebut. Kemudian yang keempat adalah penghargaan harus dihargai oleh penerimanya. Artinya bahwa dia punya nilai di mata penerimanya ya, sehingga dia termotivasi untuk menerima prestasi tersebut. Contohnya misalkan pegawai terbaik di PT Sinar Makmur misalkan. Ya, itu kan termotivasi dirinya untuk lebih berprestasi lagi dibandingkan dengan misalkan penghargaan pegawai termalas. Nah, itu kan tidak termotivasi gitu ya. Jadi buatlah kriteria di mana penghargaan itu bisa atau harus dihargai oleh penerima penghargaan tersebut. Yang kelima adalah penghargaan harus cukup besar untuk dapat memiliki dampak. Artinya di sini adalah dia bisa memperoleh dampak yang baik dalam stabilitas produktivitas perusahaan. Ya, sehingga penghargaannya itu harus diumumkan secara luas agar memiliki dampak terhadap penerima dan pendengarnya juga begitu. Jadi kalau misalkan penghargaan itu diberikan, diumumkan. Jadi tidak personal, tidak selamat ya Bapak Handi sudah berprestasi di bulan ini misalkan ya, itu hanya by phone atau misalkan langsung dipanggil dan berhadapan ya. Tidak, ini harusnya diumumkan pada saat rapat besar misalkan, itu diumumkan bahwa prestasi terbaik untuk bulan ini adalah Bapak Handi yang sudah melakukan omset pemasaran sebesar 1 miliar untuk perusahaan kita. Nah, ini akan memberikan dampak yang cukup besar untuk dirinya maupun untuk orang lain sebagai pengepus dia untuk bekerja lebih optimal lagi. Kemudian yang keenam adalah penghargaan harus dapat dimengerti oleh penerimanya. Artinya bahwa dengan mendapatkan penghargaan itu, maka alasan pemberiannya itu harus mempunyai nilai penghargaan yang akan mereka terima tadi. Contoh misalkan, dia memang memperoleh penghargaan sebagai pegawai teladan karena memang dia berdisiplin untuk bekerjanya in time. Artinya kalau masuk jam 7, setengah 7 dia udah ada. Dan itu dilakukan misalkan kita memberikan penghargaan selama 1 tahun. Selama dalam 1 tahun itu tidak pernah terlambat. Maka hal ini adalah dimengerti oleh penerimanya bahwa saya memang berhak untuk menerima penghargaan tersebut. Faktor yang mempengaruhi penghargaan itu ada 4. Pertama adalah konsistensi internal. Apa sih konsistensi internal ini? Konsistensi internal adalah keadilan internal yang merujuk kepada pekerjaan atau tingkat keahlian di dalam sebuah perusahaan. Nah, yang membandingkan kontribusi mereka dalam pencapaian tujuan organisasi ini akan dilihat dari hal-hal yang nantinya berpengaruh terhadap penghargaan yang diberikan, di mana nantinya akan dilihat dari job description-nya
ya, atau nanti masuk ke job analisisnya atau analisa jabatan, kemudian ke job evaluation-nya atau evaluasi pekerjaan, job strukturnya untuk menentukan besarnya, nanti imbalan tiap-tiap jenis pekerjaan yang tiap pegawai tentunya berbeda. Jadi untuk konsistensi internal ini tentunya melihat kalau semakin sulit bekerjanya, maka penghargaan yang diberikannya juga akan semakin tinggi, ya. Target-target yang diberikannya juga akan disesuaikan dengan yang Ibu sampaikan tadi. Yang kedua adalah kompetensi eksternal. Kompetensi eksternal ini adalah bagaimana faktor pembandingnya adalah perusahaan lain. Artinya bahwa perusahaan pertimbangannya ya, bahwa perusahaan kita ini mempunyai tarapan keunggulan kualitas yang lebih baik dengan perusahaan yang lain. Sehingga karyawan yang mempunyai kualitas yang tinggi lah yang nantinya akan dipertahankan oleh perusahaan. Begitu, supaya produktivitas perusahaannya tetap terjaga. Nah, inilah nanti penghargaan yang diberikan kepada karyawan yang punya kualitas yang unggul. Kemudian yang ketiga adalah kontribusi karyawan. Kontribusi karyawan ini adalah penerapan besarnya penghargaan yang dipertimbangkan berdasarkan peranan dan kinerja yang telah diberikan karyawan kepada perusahaannya. Nah, hal ini apa sih yang dilihatnya? Yang dilihatnya adalah salah satunya adalah apakah karyawan itu sudah lama bekerja di perusahaan tersebut atau baru sebentar. Maka muncul kalimat senioritas di sini, ya, dilihat dari lamanya bekerja. Kemudian prestasi kerja yang sudah diberikan, gitu ya. Orang yang punya prestasi yang tinggi dengan yang tidak punya prestasi, nanti penghargaannya juga akan berbeda. Termasuk juga nanti apakah panduan insentifnya seperti apa dan program yang ada di dalam perusahaannya. Dan yang keempat adalah administrasi. Administrasi di sini adalah faktor yang nanti dijadikan sebagai rujukan dan tentunya yang sebagai yang terakhir sekali. Bagaimana menerapkan dalam kebijakan pemberian penghargaan. Misalkan nih, apakah anggaran yang tersedia ini sudah ada belum untuk penghargaan terhadap karyawan, ya? Kemudian komunikasi yang terjadi tersedia atau tidak? Kemudian adanya perencanaan dan evaluasi. Sekarang kita masuk ke dimensi penghargaan. Yang pertama adalah isi pekerjaan. Isi pekerjaan ini mengungkapkan bagaimana perasaan mengenai jenis pekerjaan yang karyawan kerjakan. Kemudian yang kedua tentang pembayaran, gaji dan upah, di mana pembayaran ini adalah bagaimana kepuasan karyawan terhadap gaji yang mereka dapatkan. Ya, kemudian promosi itu adalah kesempatan yang diberikan organisasi untuk naik ke tingkat jabatan yang lebih tinggi. Kemudian yang keempat adalah pengakuan, yaitu rasa diakui dan diterima sebagai karyawan dan apakah ada umpan baliknya terhadap yang diterima oleh karyawan. Kemudian yang kelima kondisi kerja. Nah, kondisi kerja ini adalah gabungan dari kelima faktor tadi, ya, di mana ini saling bersaing dan berrelasi interpersonal, gitu ya. Jadi kalau udah ada isi pekerjaannya bagaimana, kemudian pembayarannya sesuai atau tidak, kemudian mampu dipromosikan tidak, kemudian ada pengakuan nggak terhadap pekerjaan dia, maka muncullah di sini kepuasan dalam kondisi kerjanya. Gitu ya. Jadi kondisi kerja ini yang nomor 5 ini akan berhubungan dengan nomor 1, 2, 3, dan 4. Dan yang keenam adalah keuntungan persepsi karyawan. Di sini adalah setiap karyawan tentunya akan ingin sekali punya jaminan uang pensiun yang akan ia peroleh. Kemudian ada nggak jaminan kesehatan? Ada nggak tunjangan serta kepuasan hidup di hari tua? Inilah keuntungan persepsi dari karyawan. Yang ketujuh adalah personal. Personal itu adalah perasaan pribadi karyawan terhadap pekerjaannya. Kemudian yang kedelapan pemimpin atau supervisor, di mana ini ada nggak tingkat kepuasan karyawan itu terhadap pemimpin dan supervisornya. Nah, ini kadang-kadang ya, kalau kurang sreg dengan pemimpin atau supervisornya, biasanya nanti produktivitas juga akan
menurun ya. Motivasi bekerjanya juga akan menurun. Dan yang terakhir adalah yang ke-9 adalah umum. Umum di sini merupakan pemberian peluang atau kesempatan dalam berkarir serta tingkat kepuasannya terhadap organisasi. Ini yang umum terjadi di setiap karyawan, bahwa ketika kita bekerja, apakah ada peluangnya untuk naik ke jenjang yang lebih tinggi, sehingga nanti kepuasan dirinya ke dalam organisasi itu menjadi terpuaskan. Nah, sekarang kita masuk ke relevansi dimensi dalam penghargaan. Jadi, kita tadi udah bahas nih tentang penghargaan. Nah, bagaimana sih kalau relevansinya dengan kinerja? Pertama adalah relevansi pengakuan, nanti dampaknya kepada kinerja. Jadi tadi sudah kita sampaikan bahwa pengakuan itu punya kontribusi memuaskan keinginan mereka ya, dengan memberikan pembelajaran kemudian meningkatkan kemampuan mereka. Nah, orang-orang yang dihargai kemudian dikenali itu biasanya mereka cenderung terpuaskan dengan pekerjaan yang mereka dan kehidupan mereka. Nah, nanti bagaimana implikasinya para pekerja ini terpuaskan, kemudian kalau sudah terpuaskan dia akan merasa nyaman di lingkungannya, yang pada akhirnya dia tidak akan berhenti atau mengubah pekerjaannya atau bergabung dengan orang lain. Jadi dia akan tetap stay di situ, kemudian dia akan memberikan kinerja yang bagus ya. Kemudian yang kedua adalah relevansi pemimpin dan dampaknya kepada kinerja. Nah, di sini bahwa dalam bekerja itu sebenarnya bukan hanya mengisi kebutuhan finansial dan kebutuhan keuangan saja, tetapi juga dia memerlukan kebutuhan sosial, interaksi antara individu yang lainnya. Yang dalam hal ini kalau kita kaitkan dengan pemimpin, relevansi dengan pemimpin, maka pemimpin yang baik atau yang bisa memuaskan karyawan, dalam hal ini pemuasannya adalah sifat yang ramah, kemudian dapat memahami, kemudian selalu memuji kinerja dari karyawannya, kemudian mau mendengarkan keluhan dari karyawan, maka ini yang nantinya membuat ritme kinerja dari pegawai itu akan semakin tinggi. Maka di sini ketika pimpinan atau perilaku pemimpin itu memuaskan karyawan, nanti dampaknya adalah terhadap pekerjaan mereka. Nah, akan dilihat kalau kinerjanya itu baik, maka relevansi pemimpinnya itu juga baik. Sebaliknya kalau buruk, maka ini mengakibatkan adanya ketidakcocokan, ketidaksukaan kepada pimpinan. Nah, ini nanti dinamika sosialnya tentunya antara karyawan dan atasan akan terjadi. Kemudian yang ketiga adalah relevansi dimensi isi pekerjaan dan dampaknya pada kinerja. Dan di sini adalah yang namanya dimensi isi pekerjaan ini yang mendukung bagaimana kenyamanan pribadinya itu untuk memberikan kemudahan dalam pengerjaan tugasnya. Nah, di sini karyawan biasanya cenderung menyukai pekerjaan-pekerjaan yang memberi mereka kesempatan untuk menggunakan keterampilan dan kemampuannya. Begitu ya. Jadi beberapa pimpinan, beberapa perusahaan itu memberikan atau menawarkan beragam tugas, kebebasan maupun umpan balik mengenai kemampuan dari karyawannya, sehingga itu menantang karyawan untuk bekerja secara optimal, bekerja dengan baik. Sehingga di sini akan mengakibatkan kinerja karyawannya itu yang diharapkan oleh perusahaan, ya, berkinerja yang baik. Nah, kemudian yang keempat adalah relevansi promosi dan bagaimana dampaknya pada kinerja. Nah, jika jika di dalam perusahaan itu karyawan yang mempunyai kinerja yang baik itu dipromosikan, kemudian tentunya dengan promosi yang adil dalam perusahaan,
Kemudian dia juga dengan promosi itu mempunyai kesempatan untuk pertumbuhan pribadinya, kemudian tanggung jawabnya menjadi lebih banyak, status sosialnya tentunya akan juga meningkat. Maka dia mengalami promosi yang secara adil, akhirnya mengalami kepuasan dari pekerjaan yang mereka terima. Dampaknya bagaimana? Kinerjanya akan bagus. Nah, kemudian yang kelima adalah relevansi kepuasan kerja kepada dampaknya pada kinerja, gitu ya. Nah, kepuasan kerjanya ini adalah bagaimana dia bekerja, kemudian memiliki tingkat kepuasan yang berbeda sesuai dengan nilai-nilai yang dia cerna pada dirinya sendiri. Jadi akhirnya, apakah nantinya yang dia kerjakan itu dengan adanya setelah puas ini semakin tinggi atau semakin rendah? Disinilah yang nantinya menunjukkan bahwa ketika pegawai itu lebih puas terhadap pekerjaannya, ya, maka produktivitasnya dan profitabel daripada organisasi yang pegawainya juga akan lebih tinggi. Kemudian motivasinya juga akan mengubah kinerjanya, sehingga nanti juga akan mengubah motivasi dan nanti diikuti juga dengan penghargaan. Maka di sini dengan pemberian relevansi kepuasan kerja karyawan ini pastinya nanti akan berdampak terhadap kinerja karyawan. Nah, kemudian relevansi kondisi kerja dan dampaknya kepada kinerja. Tadi sudah Ibu sampaikan bahwa di dalam materinya bahwa dengan kondisi kerja ini nanti akhirnya membutuhkan pekerjaan yang secara mental itu menantang untuk setiap personal atau pegawai, ya, di mana situasi dan kondisi kerja itu yang diinginkan oleh pegawai itu seperti apa. Nah, sehingga nantinya dengan kondisi atau situasi kerja yang menyenangkan, ini akan menumbuhkan produktivitasnya tadi. Dampaknya apa ya? Dampaknya kepada kepuasan dia bekerja, maka kinerjanya semakin meningkat. Selanjutnya adalah relevansi keuntungan dan dampaknya kepada kinerja. Nah, di sini untuk relevansi keuntungan di sini adalah bagaimana dia mempunyai keuntungan terhadap jaminan masa tuanya, kemudian mendapatkan jaminan kesehatan, tunjangan hidupnya. Maka dengan keuntungan-keuntungan yang dia miliki, dia akan bekerja dengan sangat meningkat sekali, gitu ya. Kinerjanya semakin tinggi karena dia berorientasi bahwa next atau ke depan saya punya keuntungan. Saya punya tabungan untuk masa depan saya, maka saya harus bekerja dengan baik sekarang, ya. Kemudian yang terakhir dalam relevansi ini adalah relevansi personal yang nantinya berdampak terhadap kinerja. Artinya kembali kepada kepribadian seseorang, kepribadian pegawainya, di mana dengan kepribadian itu dia menentukan utama keselarasan pekerjaan dan kinerjanya. Nah, untuk tipe-tipe orang yang bekerja yang tinggi, dia akan memilih bahwa dengan tuntutan pekerjaan yang baik, dia punya peluang untuk berhasil. Maka kesempatan untuk meraih keberhasilannya itu ditimbulkan dari kesesuaian kepribadiannya yang diharapkan dapat menjadi kepuasan dalam bekerja. Nah, disinilah nantinya pemenuhan atau bersinerginya antara pemenuhan kebutuhan dan kepuasan dalam bekerja ini yang akhirnya mempunyai dampak pada kinerja. Perusahaan yang memiliki pegawai itu perlu menerapkan penghargaan itu secara lebih, ya. Tentunya pegawai juga harus mendapatkan penghargaan tersebut, tapi wajib melaksanakan semua pekerjaan sesuai dengan aturan yang berlaku pada setiap elemen suatu perusahaan. Misalkan nih, pegawai dan manajer, kalau pegawai tentunya bertanggung jawab atas tugasnya sebagai operasional dalam suatu perusahaan. Nah, kalau manajer, dia bertanggung jawab sebagai pengendali operasional.
dengan standar tertentu yang telah ditetapkan pada masing-masing bidangnya tanpa harus mencampuri urusan elemen-elemen tersebut. Nah, tentunya penerapan penghargaan pada pegawai itu tidak selamanya berjalan dengan lancar. Di dalamnya tentunya ada tantangan yang harus dihadapi oleh perusahaan, sehingga perusahaan yang diwakili oleh seorang pimpinan, dia harus mampu mengukur pegawainya dengan aturan yang diberlakukan. Misalkan pemimpin itu harus memiliki konsep untuk memberikan penghargaan bagi yang bekerja secara baik dan hukuman kepada anggotanya yang tidak bekerja dengan semestinya. Nah, penghargaan tadi bertujuan untuk memberikan motivasi kepada pegawainya dengan sama rata. Sedangkan hukuman diberikan bertujuan untuk memberikan arahan dan peringatan bagi pegawainya supaya bekerja secara semestinya. Nah, akhirnya penutupnya adalah penghargaan itu akan mengubah seseorang menjadi seorang pegawai yang lebih berkualitas. Karena dengan penghargaan ini dia termotivasi untuk bekerja lebih baik dan tentunya ingin mengembangkan perusahaan sebagai rumah kedua bagi pegawai tersebut. Baiklah, sudah kita lihat bagaimana konsep dasar pemberian penghargaan kepada karyawan yang dapat kita ambil kesimpulan bahwa dengan penghargaan itu tentunya membuat produktivitas karyawan akan menjadi lebih tinggi sehingga semua yang dikerjakannya akan mencapai apa yang diinginkan oleh perusahaan. Nah, untuk itu dengan penghargaan ini mudah-mudahan semangat kerja kita akan semakin tinggi lagi. Untuk mengetahui tutorial berikutnya, jangan lupa untuk like, subscribe, beri komen, dan bunyikan lonceng. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.